Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ini adalah pembelajaran pertama daring kita. Hari ini Bapak akan mengisi materi pelajaran penataan produk di kelas 11. Sementara untuk besok kita bertemu dalam pelajaran insyaallah administrasi transaksi. Langsung saja, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang memahami penataan produk. Kompetensi dasar yang akan kita bahas: pertama, memahami penataan produk food, fresh dan juga kosmetik di supermarket, fashion dan juga sport. Yang kedua, melakukan pengelompokan penataan produk food, fresh dan juga kosmetik di supermarket, fashion dan juga sport. Tujuan pembelajaran: setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, kalian nanti diharapkan dapat menjelaskan pengertian penataan produk, menjelaskan ruang lingkup penataan produk, dan menyajikan pengertian penataan produk. Baik, perhatikan gambar berikut. Materinya tentang pemahaman pengertian dari penataan produk. Ini keadaan di sebuah pusat perbelanjaan di mana orang sibuk memilih dan mencari produk fashion sesuai dengan apa yang mereka cari. Kalian juga tentu pernah berbelanja ke sebuah pusat perbelanjaan dan menemukan keadaan produk yang ada di supermarket dengan keadaan seperti gambar satu ini. Kemudian yang kedua, ini gambar sebuah toko sembako atau toko kelontongan. Kalian bisa lihat bagaimana keadaannya dan bisa kalian bayangkan ketika kalian mencari sebuah produk di toko ini, pasti tidak akan dengan mudah si penjual untuk mencarikan produk yang kita inginkan. Kenapa? Karena kesulitan mencarinya, karena barangnya tidak tertata dengan rapi. Sekarang perhatikan gambar selanjutnya. Nah, ini dia. Ini produk yang ada di supermarket, terlihat lebih rapi, terlihat lebih menarik, dan jelas dapat menimbulkan keinginan kita sebagai konsumen untuk tertarik ingin membelinya. Kemudian pula berikut, ini gambar sebuah supermarket dengan keadaan penataan produk yang sudah didesain sedemikian rupa sehingga lebih menarik, tertata rapi, dan tadi dapat menimbulkan keinginan kita untuk melakukan proses pembelian. Oke, sekarang kita akan bahas apa sih penataan produk. Melihat 4 gambar tadi yang sebelumnya sudah kita lihat, perlu yang namanya teknik dalam menata produk. Kita pelajari dulu pengertian dari penataan produk atau display. Penataan produk dikenal juga dengan istilah display. Secara etimologi, display berasal dari bahasa Latin. Dis artinya terpisah dan plicer artinya melipat. Menurut William J. Schultz, display adalah suatu cara mendorong perhatian dan minat konsumen pada toko atau barang, dan mendorong keinginan membeli melalui daya tarik penglihatan langsung atau istilahnya direct visual approach. Kemudian menurut Ngadiman, display adalah tata letak barang dagangan dengan memperhatikan unsur pengelompokan jenis dan kegunaan barang, kerapihan dan keindahan agar terkesan menarik dan mengarahkan konsumen untuk melihat, mendorong, dan memutuskan untuk membeli. Menurut Swasta dan Sukoco, display ialah mempromosikan barang-barang kepada konsumen agar mereka mudah mengamati, memeriksa, dan memilih barang-barang yang diinginkan. Jadi intinya penataan produk itu ya menyimpan atau menata produk dengan tujuan supaya menarik minat konsumen, menarik perhatiannya, dan tertarik untuk melakukan proses pembelian. Fungsi dari display. Fungsi utama display yaitu untuk memperlihatkan barang-barang yang dijual kepada konsumen. Utamanya kan sana, supaya konsumen itu tahu bahwa di toko tersebut menjual produk-produk tersebut, menjual produk-produk tertentu. Dan akhirnya secara tidak langsung juga dapat mengingatkan tentang apa yang akan mereka putuskan untuk membeli. Kita kadang konsumen bingung ketika datang ke sebuah toko
mencari produk apa. Tetapi dengan penataan produk yang baik, itu setidaknya akan membantu konsumen mengingatkan tentang apa yang akan mereka beli. Dan itu fungsi utama dari yang namanya display. Menurut Gary Smith, display mempunyai dua fungsi dasar. Yang pertama, increase sales productivity, yaitu meningkatkan produktivitas penjualan. Kenapa? Karena display dapat membangkitkan perhatian dan mendorong penjual barang dagangan yang menjadi prioritas atau yang diutamakan. Kenapa? Tadi karena display memperlihatkan barang sehingga secara tidak langsung menjual, mempromosikan, dan dapat meningkatkan produktivitas dari toko tersebut. Yang kedua, creating the desired store. Artinya apa? Menciptakan citra toko yang diinginkan. Display dapat menciptakan suatu image yang diinginkan dan mempertahankan posisi lembaga retail store pada daerah pemasarannya. Yang tidak kalah penting adalah tujuan dari display. Menurut Philip Kotler, display memiliki tujuan utama. Ada 4 tujuan utama dari display, dikenal dengan istilah AIDA. A, yang pertama adalah attention atau perhatian. Tujuannya melakukan penataan barang atau display, yaitu untuk menarik perhatian dari pengunjung. Yang kedua, interest atau minat. Tujuan dari display itu menarik minat dari pengunjung. Jadi dibikin rapi, dibikin menarik supaya apa? Ya ada perhatian, nanti ada minat, ingin datang ke toko tersebut. Baru selanjutnya desire. D-nya desire, yaitu keinginan. Display produk dibuat sedemikian rupa untuk menimbulkan dorongan atau keinginan untuk membeli. Dan yang terakhir, yang paling utama, kenapa kita melakukan yang namanya penataan produk adalah action, tindakan. Diharapkan dengan penataan produk yang baik, membuat konsumen ada perhatian terhadap produknya, berminat, kemudian juga menginginkan untuk membeli, dan akhirnya ditutup dengan keputusan untuk membeli barang tersebut. Terima kasih, mungkin itu saja pembahasan materi awal, tidak terlalu banyak yang mau bahas. Nanti setelah ini ada soal yang nanti harus kalian isi dalam bentuk link Google Form. Silahkan kalian kerjakan. Waktunya hanya sampai jam 8:30 saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran berikutnya, yaitu tentang jenis-jenis display. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.